Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen file. Dan di akhir materi hari ini, Ibu harap kalian bisa memahami apa sih manajemen file dan kenapa kita perlu melakukan manajemen terhadap file-file kita. Sebelum memulai pelajaran hari ini, yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian. Berdoa, mulai. Oke, kalian sudah selesai berdoa kan? Nah, sekarang kita mulai materi kita hari ini. Apa sih manajemen file itu? Nah, manajemen file adalah kegiatan mengatur atau mengorganisir atau menata file yang ada di hard disk atau media penyimpanan kalian. Nah, contoh nih kegiatan mengatur file atau dokumen adalah kalian mengelompokkan file sesuai dengan jenisnya. Misal, kalian punya tugas IPA. Kalian kelompokkan semua tugas-tugas IPA ke dalam satu folder atau dalam satu map. Kemudian, kalian juga punya tugas bahasa Indonesia. Maka, kalian mengelompokkan semua tugas bahasa Indonesia ke dalam satu folder dan diberi nama folder bahasa Indonesia atau diberi nama map bahasa Indonesia. Contoh lain adalah memberi nama file dengan nama yang menggambarkan isi dari file. Misal, untuk tugas IPA KD31, kalian memberi nama file itu tugas IPA KD31. Atau kalian punya tugas bahasa Indonesia KD31. Maka, kalian memberi nama tugas itu dengan tugas bahasa Indonesia KD31. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu manajemen file? Lalu, kira-kira apa sih manfaat manajemen file itu? Apa ya? Oke, sekarang untuk memahami apa sih manfaat manajemen file itu, saya minta kalian memperhatikan gambar yang ada di slide ini. Bayangkan kalian mempunyai sebuah kamar yang sangat berantakan dan tidak tertata. Buku berserakan di mana-mana, baju berserakan di lantai, di tempat tidur, sepatu tidak pada tempatnya, dan sebagainya. Ya, semuanya tidak teratur dan berantakan. Kemudian, mendadak kalian terpaksa harus keluar rumah. Dengan kondisi saat ini, untuk keluar rumah, kalian kan harus memakai masker dan membawa hand sanitizer. Nah, coba bayangkan masker yang begitu kecil dan hand sanitizer yang begitu kecil, tempatnya tidak jelas di mana, dan kalian harus mencari masker dan hand sanitizer di kamar yang berantakan tadi. Entah di mana tempatnya, karena kamar tersebut sangat berantakan. Bisa nggak kalian bayangkan betapa sulitnya mencari hand sanitizer atau masker yang kecil itu tadi dalam kamar yang sangat berantakan? Tentu, kalian sedikit banyak akan merasa emosi atau sebel dan marah kan? Mencari barang yang kecil itu tadi, ya. Nah, setelah tadi sebelumnya kalian membayangkan mencari hand sanitizer di kamar yang berantakan, sekarang bayangkan
kalian berada di kamar kalian yang rapi. Buku dikelompokkan dengan buku. Seragam sekolah dan baju-baju lainnya dilipat rapi, kemudian dimasukkan ke dalam rak baju. Masker kain dikelompokkan dengan masker kain. Hand sanitizer diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan terjangkau oleh kalian. Kemudian kalian harus keluar rumah karena sebuah urusan penting. Kalian harus cepat menemukan masker dan hand sanitizer. Dengan kamar yang tertata rapi, tentu akan jauh lebih mudah menemukan hand sanitizer dan masker di dalam kamar yang tertata rapi jika dibandingkan dengan mencari masker dan hand sanitizer di kamar yang berantakan tadi. Betapa mudahnya kalian mengambil apa yang kalian butuhkan dengan cepat dalam sebuah ruangan yang tertata rapi, bukan? Nah, itulah fungsinya kenapa kita harus mengatur file. Tujuannya adalah memudahkan kita mencari file-file yang kita butuhkan dengan cepat. Jadi, apa sih manfaat manajemen file? Oke, sekarang kalian bayangkan lagi saat ini kalian ada di kamar yang berantakan. 1. Karena kamar ingin terlihat sedikit lebih rapi dengan cepat, kadang kalian tidak sengaja membuang barang yang sebenarnya penting, kan? Jika menyapu kamar, kalian mungkin secara tidak sengaja menyapu rautan pensil atau bahkan uang kertas kalian ikut tersapu dan masuk ke tempat sampah. Padahal kalian masih butuh uang dan rautan pensil itu tadi, kan? Lalu yang kedua, tentunya di dalam kamar yang berantakan, kalian juga akan lebih lama menemukan barang yang kalian butuhkan, iya kan? Dan yang ketiga, kamar kalian terlihat berantakan, bisa jadi karena banyak sekali barang-barang yang sebenarnya tidak kalian butuhkan, tapi masih saja tersimpan di dalam kamar. Hal ini akan membuat kamar kalian terlihat penuh dan berantakan. Oke, manfaat manajemen file kurang lebih sama dengan manfaat ketika kalian memiliki kamar yang tertata rapi, yaitu 1. Meminimalisir risiko kehilangan file. 2. Memudahkan pencarian file. Dan yang ketiga, mengetahui file mana yang tak terpakai. Oke, semoga kalian memahami. Anak-anak, bukan hanya file saja yang harus kalian atur, tapi hidup kalian pun juga perlu diatur, atau hidup kalian pun perlu dimanajemen. Kalian harus memanajemen hidup kalian juga ya. Apalagi saat ini kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Nah, untuk menjaga kesehatan kalian bisa mengatur hidup kalian dengan 1. Makan makanan sehat. 2. Rutin berolahraga. 3. Istirahat yang cukup. 4. Menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan agama yang kalian anut. 5. Keluar rumah hanya jika ada keperluan penting saja ya. 6. Gunakan masker jika harus berada di tempat umum. 7.
Jaga jarak dengan orang lain setidaknya 1,5 meter. 8. Sering cuci tangan dengan sabun antiseptik atau gunakan hand sanitizer. Kemudian yang ke-9, hindari bersalaman. Dengan mengatur pola hidup kalian, insya Allah kalian dan keluarga kalian akan terhindar dari virus corona. Alhamdulillah, sudah cukup materi kita hari ini ya. Terima kasih kalian telah aktif mengikuti materi hari ini bersama saya. Tidak ada tugas yang harus kalian kumpulkan untuk materi hari ini. Tapi kalian punya tugas khusus yang sangat penting untuk materi hari ini. Yaitu, kalian harus terbiasa mengatur file yang ada di dalam HP kalian. Dan kalian juga harus terbiasa mengatur pola hidup sehat kalian juga ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!